Perjalanan indahku ini berawal dari beberapa tahun yang lalu ketika kelulusanku baru saja usai. Ketidaksiapanku memasuki dunia orang dewasa membuat hari-hariku serasa gelap berkabut saat itu. Warna-warna dalam hidupku berubah jadi hitam dan abu-abu. Tidak pernah tergambar dalam benakku bahwa ketika aku memasuki usia 20 tahun ke atas, aku akan mengalami krisis seperempat abad. Orang-orang menyebutnya sebagai quarter life crisis. Pada saat itu, aku menyadari bahwa ternyata mimpi-mimpiku bertentangan dengan mimpi orang tuaku. Setelah lulus kuliah, bekerja menjadi pegawai pelat merah, lalu segera menikah dan punya anak. Begitulah mimpi orang tuaku. Atau lebih tepatnya, itu adalah alur hidup ideal menurut orang-orang sekitarku. Di mataku, semua orang berlari dengan sangat cepat. Semua berlomba-lomba berlarian mengejar target semu yang mereka sebut kesuksesan. Bahkan, seringkali mereka menjadikan pencapaian orang lain sebagai tolak ukur kesuksesanku. Berat sekali rasanya. Jangankan berlari, untuk berjalan mengikuti mereka saja, aku tertatih-tatih. Menjalani sesuatu yang tidak menjadi panggilan hati selama beberapa tahun, membuat mentalku lelah dan perlahan sakit. Aku menjadi seorang pemarah, pemurung, mudah putus asa, dan lupa rasanya bersyukur. Tidak hanya mental, bahkan tubuhku pun akhirnya menjerit kesakitan tanda menyerah. Pada saat itu, aku terkena penyakit GERD yang sangat parah. Obat antasida menjadi pendamping nasiku sehari-hari. Karena stres yang berlebihan, akhirnya berat badanku meningkat dari angka 50 menjadi 80. Jiwa dan raga remuk sekali rasanya. Menyerah dan tidak kuat, hingga aku mulai menyadari bahwa ada yang salah dari diriku. Aku harus segera berubah dan memperbaiki diri. Aku melakukan pencarian selama beberapa waktu, dan pada akhirnya Allah menjodohkanku dengan sebuah konsep hidup indah bernama slow living. Aku banyak sekali belajar dari berbagai sumber. Aku mulai menutup media sosialku dan berusaha untuk fokus ke diri sendiri. Tidak lagi hidup dalam dunia maya, tapi mulai hadir seutuhnya di dunia nyata. Perlahan, aku mulai menikmati pola hidup slow living ini. Berawal dari ketidaktahuan, lalu berkenalan, pendalaman, hingga akhirnya merasa sangat nyaman. Disitulah akhirnya aku bisa memaknai slow living dalam proses kehidupan. Bagiku, slow living adalah sebuah seni menikmati hidup. Kalau aku kerucutkan lagi, slow living adalah sebuah seni menikmati proses. Slow living yang dalam bahasa Indonesia berarti hidup lambat, menurutku memiliki makna menikmati hidup secara santai, tidak terburu-buru, namun tetap fokus dan penuh kesadaran. Dalam mencapai sesuatu, seorang penganut slow living tidaklah tergesa-gesa. Slow living menurutku erat sekali kaitannya dengan keimanan. Ketika memutuskan untuk menerapkan pola hidup slow living, maka artinya kita juga harus yakin 100% bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur alur hidup kita dengan sangat tepat.
kita juga harus yakin bahwa takdir yang diberikan kepada kita oleh Allah adalah takdir terbaik. Sehingga kita tidak perlu stres memikirkan hal-hal yang tidak pasti. Tugas kita hanya berusaha yang terbaik dan nikmati saja prosesnya. Hidup lambat bukan berarti kita bermalas-malasan dan cuma rebahan. Ketika menjalankan slow living, aku juga bisa lebih fokus ke diri sendiri, sehingga aku bisa mengenali dan menggali potensi apa saja yang ada dalam diriku. Aku memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan bakat dan minat yang kumiliki. Aku selalu meluangkan waktu untuk mengasah keunggulan atau kelebihan yang ada pada diriku. Apalagi jika hal-hal yang kulakukan ternyata bermanfaat bagi banyak orang, maka hal itu membuatku tampil menjadi lebih percaya diri. Pada akhirnya, dengan slow living, aku menjadi lebih produktif dan bermanfaat. Setelah menjalankan slow living, aku menjadi lebih rileks dan menikmati apapun yang ada serta yang terjadi saat ini. Tanpa dihantui rasa takut karena memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Daripada melakukan banyak hal secara terburu-buru, lebih baik memilih melakukan beberapa aktivitas yang bermanfaat saja. Aku memilih melakukan sedikit aktivitas namun tetap fokus daripada mengerjakan banyak hal tapi pikiran stres hanya demi mencapai target secara cepat. Tetap fokus pada tujuan tapi menikmati proses dengan penuh kesadaran. Biasanya, dalam berproses kita akan mendapat banyak sekali hal berharga, seperti mendapat ilmu baru dan bertemu orang-orang baru yang membawa pengalaman baru. Dan hal-hal berharga itulah yang bisa membantu kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Jadi, mari kita nikmati proses kehidupan kita dengan penuh kesadaran. Selain itu, bagiku slow living juga merupakan sebuah seni menyederhanakan bahagia. Setelah menjalani slow living, aku jadi lebih menikmati dan sadar sepenuhnya terhadap proses hidup yang kujalani. Rupanya hal ini membuatku jadi lebih menghargai semua hal yang sedang ditakdirkan untukku di masa sekarang. Selama menerapkan slow living, aku menjadi pribadi yang sangat menghargai sekecil apapun nikmat dari Allah yang diberikan untukku. Aku merasa mudah bersyukur dan menjadi lebih lapang dada. Jika dulu aku berpikir bahwa bahagia harus jadi orang kaya, harus bersama dengan orang tertentu, harus memiliki pekerjaan tertentu, harus memiliki nasib yang sama dengan orang tertentu, maka setelah menjalankan slow living, kriteria bahagiaku menjadi amat sangat sederhana. Aku tidak mencari bahagia, tapi menciptakannya. Bahagiaku bisa tercipta setiap hari, bahkan setiap waktu dalam hidupku. Bersama dengan orang-orang yang sedang ditakdirkan untuk membersamaiku, aku kini fokus merawat sekecil apapun bentuk bahagia bersama mereka. Aku memiliki bahagia versiku sendiri dan aku tidak menjadikan bahagia orang lain sebagai tolak ukurku. Aku yakin dan percaya bahwa bahagiaku mutlak datang dari Allah dan dari diriku sendiri. Maka dalam menjalani slow living ini, aku juga selalu meluangkan waktu untuk memperkuat komunikasiku dengan Sang Maha Pencipta, agar aku selalu dibimbing ke jalan yang diridhoinya. Dengan begitu, maka aku akan selalu merasa bahagia. Iya, sesederhana itulah aku bisa merasa bahagia. Slow living membuat hidupku yang sebelumnya berwarna hitam dan kelabu, kini menjadi sangat berwarna. Tak hanya tubuhku yang menjadi lebih sehat, mentalku pun menjadi sangat sehat. Mari hidup dengan tenang dan bahagia. Let it flow,
take it slow.